Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan waktu berpapasan dan waktu menyusul. Ada beberapa hal yang perlu kita ingat di sini, yaitu kecepatan, simbolnya K, satuannya kilometer per jam. Kemudian jarak, simbolnya J, satuannya kilometer. Kemudian waktu, simbolnya W, satuannya adalah jam. Kalau kita buat segitiga, ini kayak bentuknya ya. Jarak itu sama dengan kecepatan dikali waktu. Kalau kita ingin menentukan kecepatan, berarti jarak dibagi waktu. Selanjutnya, kalau kita ingin menentukan waktu, berarti jarak dibagi kecepatan. Nah, poin pertama yang akan kita bahas adalah waktu berpapasan jika waktu berangkat sama. Misalkan, kota A, ini kota B. Jarak keduanya adalah 60 km. Ya. Kemudian ada seseorang, anggaplah orang pertama ingin ke kota B. Ya. Kecepatannya kita katakanlah 10 km per jam. Misalnya ya. Kemudian ada orang kedua di sini dari kota B hendak menuju ke kota A. Kecepatannya kita misalkan 20 km per jam. Nah, ini berangkat pada waktu yang sama, misalnya sama-sama pada 7.00. Ya. Oke, sebelum kita menuliskan rumus, kita lihat logikanya dulu. Nah, 10 km per jam itu artinya adalah dalam 1 jam dia menempuh jarak sebesar 10 km. Jadi orang pertama ini menuju ke kota B dalam 1 jam menempuh jarak 10 km. Kemudian orang kedua ini kecepatannya 20 km per jam, artinya menempuh jarak dalam 1 jam ya sebesar 20 km. Ya kan? Artinya di sini mereka saling mendekat. Saling mendekat, yang satunya 10 km, yang satunya lagi 20 km. Berarti total mereka saling mendekat adalah 30 km. Ini dalam 1 jam. Nah, kalau jarak antara kota A dan kota B adalah 60 km, berarti waktu yang mereka perlukan adalah berapa? Iya, 2 jam. Ya kan? 1 jam 30 km. Kalau 2 jam berarti ya 2 kali 30. 60 baru tercapai. Nah, jadi dengan kata lain, ya kita bisa buat 60 dibagi dengan 30. Ya kan? Berapa? 2. Nah, gitu. Oke, kalau belum paham contoh yang kedua. Ini ada kota A dan B. Jaraknya kita misalkan 44 km. Orang pertama dari kota A menuju kota B dengan kecepatan 5 km per jam. Kemudian orang kedua dari kota B ke kota A. Ya, dengan kecepatan 6 km per jam. Nah, waktu berpapasan berapa? Oke. 5 km per jam, artinya dalam 1 jam dia menempuh jarak 5 km. 6 km per jam, berarti dalam 1 jam dia menempuh jarak sebesar 6 km. Nah, karena pergerakannya ini saling mendekat, yang satu 5 km dan yang satunya lagi 6 km, berarti dalam 1 jam mereka saling mendekat sebesar atau sejauh 11 km. Karena jarak totalnya 44 km, berarti waktu yang mereka perlukan adalah berapa? Iya, 4 jam. Ya kan? 4 kali 11 kan 44. Nah, gitu ya. Oke, contoh lagi kalau belum paham. Ini kota A, ini kota B. Jarak keduanya adalah 49 km. Orang pertama dari kota A pergi ke kota B dengan kecepatan 3 km per jam, misalnya ya. Kemudian orang kedua dari kota B menuju kota A, kecepatannya adalah 4 km per jam. Nah, yang ditanya W berpapasan.
Oke. Nah, orang pertama berarti menempuh jarak dalam 1 jam sebesar 3 kilometer. Orang kedua, karena kecepatannya 4 kilometer per jam, berarti dalam 1 jam menempuh jarak 4 kilometer. Nah, dia saling mendekat, yang satu 3 kilometer, yang orang kedua 4 kilometer. Berarti totalnya ada 7 kilometer. Ya kan, ini dalam 1 jam. Nah, untuk mencapai 49 kilometer butuh berapa jam? Ya, 7 jam. Ya kan? Atau dengan kata lain, ya 49 dibagi dengan 7. Dapatlah 7 jam. Nah, kalau begitu, kita bisa menuliskan W berpapasan untuk waktu berangkat yang sama dengan, nah 49 ini apa? Jarak antara kota A dan kota B. Kita buat jarak. 7 ini apa? Per ya. 7 ini adalah ya penjumlahan antara kecepatan orang pertama dengan orang kedua. Ya kan? K1 plus K2. Nah, itulah asal usul rumusnya. Oke, bagian yang kedua kita akan menentukan waktu berpapasan jika waktu berangkatnya berbeda. Jadi kita misalkan ada kota A, kota B. Jaraknya katakanlah 155 km. Kemudian seseorang dari kota A menuju kota B berangkat pada pukul 7.00 dengan kecepatan 30 km per jam. Kemudian seseorang dari kota B ke kota A berangkat pada pukul 7.30 dengan kecepatan 40 km per jam. Nah, pertanyaannya, kapan mereka berpapasan? Jadi pada pukul berapa mereka berpapasan? Oke, sekarang kalau kita lihat di sini, karena orang pertama berangkat lebih dulu, yaitu setengah jam lebih dulu, ya kan? Berarti kita harus cari jarak yang ditempuhnya selama setengah jam. Nah, di sini baru 7.30, ya kan? Jadi T sama dengan 30 menit atau setengah jam. Nah, jarak tempuhnya berapa? Jadi kecepatan kali waktu. Kecepatannya adalah 30 km per jam dikali waktu. Waktunya setengah jam. 30 kali 15 ya, 30 kali setengah ya 15 km, ya kan? Jadi selama 30 menit atau setengah jam dia telah menempuh jarak 15 km. Jadi sisanya berapa? 155 dikurang 15, 140 km. Gitu ya. Nah, baru pada 7.30 mereka berangkat bersama-sama. Oke. Kalau kecepatannya 30 km per jam, berarti dalam 1 jam dia menempuh jarak 30 km. Kalau 40 km per jam, berarti menempuh jarak 40 km dalam 1 jam. Karena mereka saling mendekat, yang satunya 30 km, satunya lagi 40 km, berarti total ada 70 km dalam 1 jam. Ya kan? Kalau totalnya ada 140 km, berarti waktu yang mereka perlukan adalah, ya, dalam waktu 2 jam. Ya kan? Atau dengan kata lain, 140 dibagi dengan 70, berapa? 2. Nah, pertanyaannya pada pukul berapa mereka berpapasan? Ya, 7.30 ditambah dengan 2 jam. Berapa? 9.30. Ya kan? Oke, contoh yang kedua. Ini A, ini B. Orang pertama, katakanlah berangkat pada pukul 8.00 dengan kecepatan 8 km per jam. Orang kedua, menuju kota A, berangkat pada pukul 8.15. Kecepatannya 10 km per jam. Jarak antara kota A ke kota B adalah
56 km. Nah, pertanyaannya, pada pukul berapa mereka berpapasan? Nah, kita lihat perbedaan waktunya di sini 15 menit ya. Jadi, selama 15 menit ini, si orang pertama sudah berada di sini. Nah, 8.15. Kita cari dulu jarak yang ditempuh orang pertama selama 15 menit. Ya, 15 menit ini kita rubah ke jam. Kita bagi 60. Sama-sama dibagi 15. 15 bagi 15 kan 1. 60 bagi 15, 4. Jadi 1/4 jam. Jadi jarak yang ditempuhnya adalah kecepatan kali waktu. Kecepatannya 8 km per jam. Kita kalikan dengan 1/4. Artinya 8 bagi 4, 2 km. Nah, selama 15 menit, orang pertama telah menempuh jarak 2 km. Ya kan? Sisanya berapa? Ya tinggal kita kurangkan. 56 kurang 2 km. Berapa? 54 km. Oke, sekarang karena kecepatan orang pertama 8 km per jam, berarti dalam 1 jam dia menempuh jarak 8 km. Ya, 8 km. Orang kedua, karena kecepatannya 10 km per jam, dalam 1 jam menempuh jarak 10 km. Artinya, mereka saling mendekat dalam 1 jam sejauh 18 km. Ini dalam 1 jam. Kalau jarak totalnya, ini kan 54 ya. Karena jarak totalnya 54 km, berarti waktu yang mereka perlukan adalah ya 3 jam. Atau kita tulis W berpapasan sama dengan 54 bagi 18, yaitu 3 jam. Nah, pada pukul berapa mereka berpapasan? Ya, 8.15 ditambah 3 jam, yaitu 11.15. Nah, sekarang kita akan menuliskan rumus. Waktu berpapasan itu sama dengan apa? 54 ini kita peroleh dari mana? Iya, jarak. Ini kan 56 kan? 56 kurang 2. 56 ini adalah jarak. Nah, dikurang ya 2 km ini kita peroleh dari ya selisih jaraknya. Ya kan? Dibagi dengan 18. 18 ini adalah penjumlahan antara 18 km per jam dengan 10 km per jam. Artinya kecepatan satu ditambah dengan kecepatan yang kedua. Nah, itulah asal muasal rumusnya. Oke, sekarang waktu menyusul. Misalkan dari kota Surabaya menuju kota Malang. Misalkan si A atau orang pertama lah ya, ini berangkat pada pukul 6.40 dengan kecepatan 60 km per jam. Kemudian si B atau orang kedua ini berangkat menyusul si A pada pukul 7.00 dengan kecepatan 70 km per jam. Pertanyaannya, pada pukul berapa si B ini dapat menyusul si A? Ya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini 6.40 ke 7.00 itu terjadi perbedaan waktu, ya kan? Sebesar berapa? 20 menit. Artinya kita harus mencari berapa jarak yang ditempuh oleh si A ini selama 20 menit. Nah, gitu. Jadi, dia telah bergerak 20 menit. Kalau 20 menit ditambah 6.40 kan 7.00, ya kan? Oke, kalau dia bergerak 20 menit, kita jadikan ke jam di sini 20/60. Coret nolnya 2 bagi 6. Itu sama-sama kita bagi 2. 2 bagi 2, 1. 6 bagi 2 adalah 3 ya. 1/3 jam. Jadi jarak yang ditempuhnya selama 1/3 jam atau 20 menit, ya tinggal kita kalikan kecepatan kali waktu. Kecepatannya 60
waktunya 1/3. Artinya 60 bagi 3, 20 kilometer. Oke. Nah, baru pada 7.00, si B akan menyusul si A. Ya, dengan kecepatan 70 km per jam. Artinya, dalam 1 jam dia menempuh jarak 70 km. Dan si A ini menempuh jarak 60 km per jam. Dalam 1 jam berarti jarak yang ditempuhnya adalah 60 km. Coba dilihat di sini. Si B mengejar si A atau si B mendekati si A. Sedangkan si A menjauhi si B, ya kan? Nah, berarti ada perbedaan jarak dalam 1 jam ini adalah berapa? Ya, 70 kurang 60. 10 km dalam 1 jam. Ya. Kalau jarak totalnya atau selisih jarak totalnya 20 km, berapa jam yang mereka perlukan? Ya, 2 jam, ya kan? Atau W berpapasan sama dengan, ya, 20 dibagi 10. Nah, 2 jam. Jadi, si B akan menyusul si A, ya, pada pukul berapa? Ya, pada 7.00 ditambah 2 jam. 9.00, ya kan? Nah, kalau kita tuliskan rumus, kira-kira gimana? W berpapasan sama dengan 20 ini kita peroleh dari mana? Ya, selisih jarak, ya kan? Ya, jadi selisih jarak. Yang kita cari ini, selisih jarak ini adalah siapa yang berangkat duluan, ya. Dibagi dengan 10. 10 ini kita peroleh dari mana? Iya, pengurangan kecepatan. 70 dikurang 60. K2 dikurang K1. Ya. Nah, itulah rumusnya. Oke.